muncul sebuah kaum yang menolak ide ini. Bahwasanya cinta dicintai, ini kerjaan makhluk, sifat makhluk. Masa Allah begitu? Begitu. Ini berangkat dari kaum Jahmiyah. Bahkan ini diantara bid'ah pertama yang dibikin Jahmiyah. Pernah kita ceritakan tentang sedikit sirahnya Jahm bin Safwan. Oke? Dia adalah seorang yang smart, pinter, luar biasa. Oke? Banyak di fikih, tapi suka kalam, suka ilmu kalam, ya, ilmu debat, suka debat. Dan dia suatu hari berdebat dengan falasifah al-Hind, ahli-ahli filsafat, ahli kalam. Kalau dibilang ilmu kalam dulu, sekarang tuh maksudnya filsafat. Filsafat tuh maksudnya kalam dulu. Dari India, dari Hind. Mereka berkata kepada Jahm bin Safwan, ya Jahm, Rabbak hadha. Jahm, Rabbmu ini. Yura, bisa dilihat gak? Kagak. Yusma, bisa didengar gak? Enggak. Yulmas, bisa dipegang gak? Enggak. Yudhaq, bisa dirasa gak? Enggak juga. Idzan huwa ma'dum, hakikatnya Rabbmu ini gak ada. Begitu. Nah, itu dia gak bisa jawab. Nyangkut hatinya ke syubhat tersebut. Itu hati-hatinya berdiskusi, ngobrol, duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Mereka bisa melontarkan syubhat-syubhat yang qadarullah, Allah patenkan di hatimu dan gak ada penawarnya. Nyangkut di hatinya. Dhalla arba'in yauman la yusalli. Akhirnya dia 40 malam gak sholat. Karena ragunya dia sama Allah. Nah di situ syaitan datang kepadanya. Membisikkan kepadanya formula dia ini. Innahul wujudul mutlaq wala sifatalah. Pokoknya Allah ini exist aja. Nggak ada sifatnya sama sekali. Tuh, dari situ dia menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Allah ada aja. Jadi semua asma dan sifat, semua sifat ditakwil sama dia. Pokoknya wujud, existence, mutlak. Oke? Nggak ada sifat sama sekali. Dibisikin begitu sama syaitan. Akhirnya jadilah formulanya dia nih, Jahmiyah nih. Zin? Nah di antara sifat awal yang diingkari oleh Jahm bin Safwan, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu sifat yang pertama sifat kalam. Bahwasanya Allah yatakallam, Allah ngomong. Oke? Dia bilang kalam, ini sifat makhluk. Allah, masa Allah sifat makhluk? Gitu. Oke? Dia mengingkari sifat kalam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ujung-ujungnya nanti sampai di zaman-zaman berikutnya kepada sebuah ide bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Karena pada dasarnya mereka menolak sifat kalam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menerima Al-Quran kalamullah, berarti Allah yatakallam dong, berarti Allah ngomong dong. Begitu kan? Dinafikan itu, sifat kalam. Makanya ilmu kalam dibilang ilmu kalam juga. Sebagian ulama bilang ilmu kalam dibilang ilmu kalam. Itu karena diantaranya sebab diantara yang paling banyak dibahas di ilmu tersebut sifat kalam pada Allah. Katanya gitu. Makanya ilmu kalam dikata ilmu kalam. Ada juga yang bilang dikarenakan di situ yang diingat kalam orang mulu. Qala Aristoteles berkata. Qala falatu yakni Plato. Qala kultu, orang mulu, kalam orang mulu diapalin dijadiin kaidah kalam orang. Gitu. Ilmu kalam, dikata ilmu kalam gitu. Nah, sifat pertama juga selain sifat kalam yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala masih Jahm ini, oke? Sifat khullah, sifat innallaha takhadha Ibrahim khalila. Sifat Allah menjadikan kekasih, mencintai seorang hambanya. Tuh. Itu ditepis sama Jahm bin Safwan. Gak mungkin, katanya begitu. Padahal innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikanku khalilnya, kekasihnya. Khullah. Okay? Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim khalilnya, kekasihnya. Sifat cinta ini ditepis oleh Jahm bin Safwan awal-awalnya itu begitu.